Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perjamuan kudus. Mengapa perjamuan kudus begitu penting dan mengapa bisa kita lakukan secara online? Nah, seringkali orang menyebutnya perjamuan terakhir, perjamuan Tuhan, atau ekaristi. Manusia pada prinsipnya membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman adalah bahan bakar dan kalori atau energi yang membuat kita tetap hidup. Otak dan tubuh akan memberikan signal atau tanda lapar ketika kita kehabisan bahan bakar atau energi, dan ketika kita lapar pastinya akan membuat kita itu menjadi sulit untuk berkonsentrasi dan atau sulit melakukan aktivitas. Tetapi untungnya manusia dirancang untuk mencari makanan. Dalam arti kata lain, ada panggilan alami untuk kita bertahan hidup. Maka manusia akan berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Demikian juga manusia rohani memerlukan energi dalam perjalanan kehidupan rohaninya. Kita membutuhkan makanan roti dari surga, sebagaimana diajarkan dan dikatakan di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 26 sampai 65. Tetapi saya akan membacakan satu ayat saja di ayat ke-53 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian pula roti hidup yang kita terima dalam perjamuan kudus itu memberi kekuatan rohani dalam perjalanan iman kita. Jadi perjamuan kudus itu bukan ajaran gereja atau ajaran pendeta, tetapi Tuhan sendiri mengajarkannya, Tuhan sendiri melakukannya, dan Tuhan sendiri memberi contoh dan memerintahkan untuk kita orang percaya harus melakukannya. Itu tercatat dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ke 28. Jadi perjamuan kudus begitu penting. Jadi bagian pertama kita akan bahas siapa, kapan, dan di mana perjamuan kudus itu dilaksanakan. Alkitab tidak menjelaskan di mana tempatnya harus dilakukan dan kapan waktunya untuk dilaksanakan, dan siapa yang boleh memimpin atau siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus. Gereja-gereja dalam menerapkan kapan, di mana, dan siapa itu menerapkannya berbeda-beda. Misalnya, ada gereja yang menetapkan durasinya, kapan waktunya. Ada gereja yang menerapkan seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Kemudian di mana dan oleh siapa perjamuan kudus dilaksanakan juga memiliki berbagai pandangan dan pendapat menurut tata atau aturan gereja masing-masing, denominasi masing-masing. Jadi berbeda-beda. Tetapi hari ini kita bahas dengan melihat Alkitab secara sederhana. Jadi menjelaskan apa yang tertulis. Jadi jelas Alkitab menulis yang mengambil perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus ialah murid-muridnya. Nah, apakah murid itu? Yang pertama, murid adalah seorang pengikut atau seorang yang percaya kepada Kristus. Markus 2:14 atau Markus 6 ayat 1. B, murid adalah seorang yang mau belajar. Matius 11 ayat 29, Lukas 6 ayat 40.
Jadi kesimpulannya, seorang murid adalah seorang Kristen yang memutuskan untuk mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang inilah yang boleh mengambil perjamuan kudus. Sekarang, siapa yang boleh memimpin atau yang dapat melakukannya? Kembali, Alkitab tidak menjelaskan secara detail siapa yang boleh dan tidak. Tetapi, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang melakukannya, memimpin pada waktu itu. Lalu siapa yang harus melakukannya atau memimpin setelah Tuhan Yesus tidak ada? Atau konkretnya di zaman atau saat ini. Tapi Rasul Paulus di suratnya 1 Korintus 11 ayat 23-25 menjelaskan. Ada kata yang tertulis, sebab apa yang telah kuterima, apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus titik-titik dan titik-titik. Jadi berdasarkan ayat ini, saya percaya orang yang menerima mandat dari Tuhan dan sudah pasti tentu ini adalah murid Tuhan seperti kita sebut sebelumnya. Intinya, ia sudah lahir baru, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang murid Tuhan, selama ia yakin menerima mandat dari Tuhan untuk melakukannya, dan maka ia bertanggung jawab kepada Tuhan kalau dia ingin memimpin perjamuan kudus. Akan tetapi, untuk mencegah penyimpangan dan penyesatan, sebaiknya ada ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, seorang pendeta yang ditabiskan di bawah pengawasan sinodenya dengan memberikan otoritas kepadanya, atau setiap orang percaya kaum awam di bawah pengawasan atau bimbingan seorang pembina rohani yang dapat dipercaya, memiliki integritas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ajaran yang sehat. Jadi, saran saya, setiap orang yang memiliki tempat persekutuan orang percaya atau disebut gereja, pergilah ke sana dan ambillah perjamuan kudus yang sangat penting ini. Dan sebisa mungkin jangan melewatkannya. Nah, sekarang di mana perjamuan kudus dilaksanakan? Pada waktu Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan malam atau perjamuan terakhir, itu diadakan di rumah. Jelas pada waktu itu tidak ada atau belum ada gereja. Jadi, jika orang percaya karena sesuatu hal tidak memiliki tempat persekutuan orang percaya, dalam tanda kutip gereja, karena lokasi tidak ada gereja, karena waktu dan tempat tidak memungkinkan, atau tubuh dalam keadaan tidak memungkinkan datang ke persekutuan orang percaya dalam tanda kutip gereja itu. Atau kendala lainnya. Misalnya keadaan emergensi seperti sekarang ini, di mana coronavirus 19 atau COVID-19 memaksa gereja tutup. Ya, gereja dalam pengertian gedungnya tutup. Tetapi ingat, gereja bukan gedungnya, gereja bukan bangunannya, gereja bukan musiknya, dan gereja bukan khotbahnya, tetapi gereja adalah orangnya. Nah, jadi tempat di mana dilaksanakan dan diadakan bukanlah hal terpenting. Oleh karena itu, perjamuan kudus secara online dimungkinkan. Karena ada yang jauh lebih penting dan mendasar, itu yang harus diperhatikan. Nah, apa? Kita masuk poin yang kedua, yaitu dasar perjamuan kudusnya. Sebuah bangunan yang kokoh, kuat, dan tinggi itu tergantung dengan fondasinya. Nah, demikian dengan pengertian akan perjamuan kudus. Kalau dasarnya benar, yang lainnya soal siapa, kapan, dan di mana dengan mudah untuk dimengerti, diatasi, dan dijawab. Nah, dasar perjamuan kudus ialah melihat, mengerti, dan memahami apa tujuan Tuhan
dari perjamuan kudus itu. Nah, mari kita sama-sama baca Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Di ayat tersebut Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi dasarnya, tujuannya ialah untuk memperingati kematiannya dan kehadirannya dalam perjamuan kudus. Berbicara mengenai kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus, ini ada beberapa pandangan yang berbeda. Gereja Katolik Roma misalnya melihat kehadiran Kristus dalam roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Dikenal dengan nama doktrin transubstansiasi. Tetapi ini ditolak oleh Luther. Luther berkata, roti dan anggur tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi melalui roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus ikut menyertainya. Pandangan ini disebut sebagai konsubstansiasi. Beda pula dengan Calvin. Misalnya, ia berkata, melalui roti dan anggur dalam perjamuan kudus, Kristus sungguh-sungguh hadir. Sekalipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Perbedaan pendapat akan hal ini merupakan sesuatu misteri yang memang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Tetapi intinya, perjamuan kudus disebut sebuah sakramen. Apa artinya? Artinya sebagai tanda lahiriah yang nampak dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan sesuatu berkat rohani. Yang ketiga, poin ketiga, berkat-berkat dalam perjamuan kudus yang kita bahas. Berkat rohani yang pasti kita dapat, yaitu firman yang berkata, menguji diri kita sendiri. Dalam arti kata lain, bersih-bersih. Itu dicatat di 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, seperti kebiasaan saya, kalau ada tamu mau hadir atau mau datang di rumah, saya tuh bersih-bersih rumah. Nah, sekarang Kristus mau datang mengunjungin kita. Dalam tanda kutip, walaupun kenyataannya dia sudah di dalam kita. Tetapi konteks ini hanya mengajarkan, menekankan kepada kita perlu terus-menerus ingat akan kematiannya dan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Lebih menekankan sikap awareness-nya. Misalnya, kita bisa menguji iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oleh anugerahnya kita diselamatkan, diangkat menjadi anaknya, dijadikan orang benar. Bukankah kehidupan di dalam dunia ini begitu keras? Yang kadang ingin menggoncangkan dan menggeser iman kita dan ingin menggantinya dengan yang lain. Di dalam hal ini juga menguji isi hati kita. Selidikin hati dan pikiran kita. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendaknya? Apakah hati kita penuh dengan amarah dan kebencian? Apakah ada hal-hal yang ingin kita bereskan di hadapannya? Jadi menguji dengan berdiam diri bersamanya. Dan mengizinkan Roh Kudus mengingatkan dan juga berkata-kata.
Ini adalah berkat rohani yang besar dalam sebuah perjamuan kudus. Berkat rohani yang lain. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saya percaya kalau perjamuan kudus dilakukan dengan cara yang salah, itu akan mendatangkan hukuman dan sakit penyakit. Itu jelas tertulis. Demikian sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang benar, mendatangkan berkat dan kesembuhan. Banyak kesaksian yang sudah saya dengar. Ada orang yang mengalami perjumpaan ilahi atau kesembuhan ilahi lewat perjamuan kudus. Dan perlu dicatat, tujuan utama perjamuan kudus bukan mengejar kesembuhannya atau mengejar berkatnya. Maka tidak ditulis secara langsung di surat Korintus yang barusan kita baca itu. Bahwa berkat dan kesembuhan karena akan itu berpotensi manusia memberhalakan atau menyalahgunakan roti dan anggur. Ingat sifat manusia selalu ingin sesuatu yang misteri atau mistis. Melainkan tujuan utama dari perjamuan kudus ialah mengingat karya penebusannya di atas kayu salib. Dan jika kita mendapatkan berkat yaitu berupa kesembuhan, itu datang karena semata-mata anugerahnya. Semata-mata karena kemurahannya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dalam perjamuan kudus. Kita terlebih dahulu siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu beberapa saat, fellowship bersama dengan Dia. Izinkan Roh Kudus hadir berkata-kata kepada setiap kita. Karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Tentu hari ini kita rindu melakukan perjamuan kudus dengan lebih menekankan dan mementingkan sikap hati daripada tempat, lokasi, atau hal jasmani lainnya. Tuhan lihat hati kita saat ini. Jika kita melakukan dengan benar, besar kuasanya. Ambil saat teduh sejenak sekarang. Sementara kita akan mendengar pujian singkat akan dinyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi.
Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini. Jamah dengan kasih dan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum dengan mendapat kekuatan baru yang datang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pegang gelas anggur, angkat di hadapan kita, dengarkan firman. Setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sambil mengingat kematiannya di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar kita ambil waktu sejenak mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih. Hari ini kami telah melakukan perintah-Mu, mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang begitu penting. Makanan, roti, dan minuman darah-Mu yang dari surga menjadi kekuatan manusia rohani kami untuk menghadapi kesulitan, kesusahan dalam perjalanan kehidupan rohani kami, khususnya saat-saat ini di mana merajalela virus. Kami gak mampu jalan sendiri, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan lewat perjamuan kudus ini, kami merasakan Engkau dekat. Engkau menyertai kami, dan Engkau tidak meninggalkan kami sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biar penyertaan-Mu nyata, jamahan-Mu nyata. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Pulihkan bisnis, pulihkan kesehatan, pulihkan keluarga mereka. Jadikan sesuatu yang baru dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin.